Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa di dalam Kul Online bersama dengan GBI Rayon 17. Kita percaya di dalam Kul ada kesatuan hati, kita tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Kita memuji Tuhan malam ini sebab Dia Allah yang baik. Baik bagiku, ditunjukkannya
Kami bersyukur malam ini Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Dan kami percaya kebaikan-Mu bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap kami boleh mengecap kebaikan-Mu. Biar setiap kami lebih lagi merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
Engkau tetap segala-galanya buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah KUL online GBI Rayon 17 Lampung. Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di sekitar kita bahkan di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita saat ini sedang masuk dalam kondisi yang sulit. Hari-hari ini kita semua sedang berada pada masa-masa yang sukar. Dan di tengah-tengah masa yang sukar ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang kepada saya. Mereka katakan begini, Pak, bisa enggak di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini, di tengah-tengah masa yang sukar seperti saat ini, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan? Bisa enggak kita tetap bisa merasakan berkat Tuhan di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini? Oh, saya mau katakan begini saudara, kita tetap bisa merasakan atau mengalami penyertaan dan berkat Tuhan sekalipun kita berada pada masa-masa yang sukar. Kenapa? Karena begini, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan kita bukan hanya bisa memberkati kita pada masa-masa yang baik, pada situasi yang tenang, tapi justru di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, Tuhan tetap menyertai saudara, Tuhan tetap memberkati kita semua. Oleh sebab itu saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab, dia juga mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Buka bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ayat pertama Alkitab katakan begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, dalam pembacaan ini dijelaskan bahwa Ishak suatu kali mengalami masa yang sukar dalam kehidupannya. Dikatakan di mana tempat Ishak tinggal itu terjadi kelaparan. Dan ini mengakibatkan Ishak harus cari jalan keluar supaya dia dan keluarganya tidak mati kelaparan saudara. Tapi kita baca bersama-sama, justru di tengah-tengah masa-masa yang sukar, di tengah-tengah kelaparan yang Ishak alami, justru di situ Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Dan ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita bisa saja mengalami masalah. Kita bisa saja mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin mengalami problema dalam usaha dan pekerjaan kita. Bisa saja saudara, kita masuk seperti sekarang ini dalam kondisi yang sulit, dalam masa yang sukar. Tapi dengar baik saudara, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman,
Tuhan tetap menyertai dan bahkan Dia mau memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah begini. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mengalami penyertaan dan berkat Tuhan sekalipun kita berada pada masa-masa yang sulit? Apa yang dilakukan oleh Ishak dalam kondisi negerinya yang kelaparan, tapi dia bisa tetap diberkati oleh Tuhan? Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara lihat di ayat yang kedua, Alkitab tulis begini, lalu Tuhan menampakkan diri. Sampai di situ saja saudara, kita lompat dan kita lihat juga di ayat yang ke-24. Alkitab tulis, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saudara, di dalam pasal ini Alkitab mencatat 2 kali ditulis bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Artinya begini saudara, artinya Ishak itu bergaul karib dengan Tuhan. Artinya Ishak itu bergaul erat dengan Tuhan. Artinya Ishak itu dekat dengan Tuhan. Karena begini, kalau Ishak nggak bergaul karib dengan Tuhan, Ishak nggak dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menampakkan diri kepada Ishak. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, Tuhan memberikan firman. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan tuntunan dan arahan kepada Ishak. Saudara dengar baik, poin yang pertama supaya kita bisa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan di masa-masa yang sukar adalah bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, buat saat-saat teduh saudara dengan Tuhan, bangun mesbah untuk Tuhan. Waktu saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka percayalah akan ada tuntunan dan arahan yang daripada Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Supaya setiap keputusan yang kita ambil itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan tuntunan, kalau Tuhan yang memberikan arahan, dengar baik, Tuhan tidak pernah salah. Sebab itu sekali lagi, poin yang pertama, supaya kita bisa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan di masa-masa yang sukar. Hidup bergaul erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua sekarang saudara. Ayat yang ke-6 katakan begini. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, waktu terjadi kelaparan di negeri di tempat Ishak tinggal, Ishak rupanya pengen pergi ke Mesir. Tapi Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Kenapa Ishak mau pergi ke Mesir? Saudara, Ishak teringat pada zaman ayahnya masih hidup, pada zaman Abraham. Tadi Alkitab katakan bahwa kelaparan itu bukan yang pertama kali terjadi. Pernah juga terjadi pada zaman Abraham. Dan pada waktu itu Abraham pergi ke Mesir. Dan waktu Abraham dan keluarganya pergi ke Mesir, Abraham gak mengalami kelaparan. Jadi Ishak berpikir begini, ketika terjadi lagi kelaparan di tempat dia tinggal, dia mau ikuti cara ayahnya untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang no, jangan pergi ke Mesir. Dan yang dahsyat begini saudara, Ishak itu ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 6 katakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Poin yang kedua, kalau kita mau belajar apa yang Ishak lakukan, Ishak taat kepada perintah Tuhan. Saudara, hari-hari ini di waktu-waktu yang sukar, di waktu-waktu yang sulit, kita perlu tetap taat kepada Tuhan. Gembala rayon kita katakan tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Saya tahu saudara dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena di tahun 2020 Tuhan bawa kita masuk, Tuhan izinkan kita masuk kepada masa-masa yang sukar untuk membuat saya dan saudara tetap belajar taat kepada
Tuhan. Saudara dengar baik, supaya kita bisa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, taati setiap perintah-perintah Tuhan. Waktu kita mentaati perintah-perintah Tuhan, maka penyertaannya, pertolongannya, pembelaannya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga sekarang saudara. Ayat 2 katakan begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi saudara kita bahas tentang ini. Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Saudara, pada waktu itu Mesir adalah sebuah negara atau satu bangsa yang besar. Dan di Mesir tidak terjadi kelaparan itu saudara. Dan ketika Ishak mau pergi ke Mesir, Ishak pikir dia bisa mengikuti cara-cara Mesir. Supaya dia tidak juga menghadapi kelaparan. Tapi dengar baik saudara, Mesir itu berbicara tentang sistem dunia. Mesir berbicara tentang cara-cara dunia. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, jangan pakai sistem dunia, tapi pakai sistem kerajaan Allah. Di masa-masa yang sukar seperti saat ini, jangan ikuti cara-cara Mesir, cara-cara dunia, cara-cara yang curang, cara-cara yang salah. Tapi pakai cara-caranya Tuhan, cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Mungkin saudara katakan begini, Pak, hari-hari ini kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kalau kita dagang, kalau nggak pakai cara-cara yang curang, kalau nggak bohongin orang, mungkin kita nggak akan bisa mendapatkan untung. Tapi dengar baik saudara, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau alami penyertaan Tuhan, jangan pakai cara-cara dunia, tapi pakai caranya Tuhan. Tetap hidup benar, tetap hidup baik, berjalan melangkah berdasarkan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka hidup kita akan beruntung dan berhasil. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, poin yang keempat, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, kita juga tetap harus menabur. Kita harus tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus komit. Ketika kita diberkati Tuhan, berkatnya bukan untuk kita sendiri, tapi berkatnya juga untuk orang lain saudara. Diberkati untuk menjadi berkat. Justru di masa-masa yang sulit, di masa-masa kelaparan, Ishak menabur. Dan Alkitab katakan Ishak menuai hasil 100 kali lipat ganda. Saya mau katakan kepada saudara, di masa-masa seperti sekarang ini, kalau saudara tetap menabur, mungkin kondisinya lagi gak baik. Mungkin kondisinya lagi sukar. Tapi kalau saudara tetap menabur, maka saudara akan menuai berlipat kali ganda. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara digerakkan Tuhan mungkin menabur bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Menabur mungkin untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Tetap menabur. Benih yang saudara taburkan, benih yang saudara berikan, Tuhan akan berkati dan saudara akan menuai 100 kali lipat ganda. Yang kelima, yang terakhir saudara. Ayat yang ketiga katakan begini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi Tuhan perintahkan kepada Ishak untuk tinggal di Gerar sebagai orang asing. Saudara, saya diberkati dengan kata-kata asing. Dengar baik. Bukankah hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bukankah hidup kita di dunia juga sebagai orang asing? Maksudnya begini, tujuan kita bukan dunia ini saudara.
Tujuan kita adalah sorga. Karena ini bukan rumah kita. Rumah kita, tempat kita yang Tuhan Yesus sudah sediakan itu ada di dalam sorga. Jadi poin yang kelima adalah begini. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah melimpahkan banyak hal bagi saudara, hati-hati. Jangan sampai hati dan pikiran kita terikat pada harta duniawi. Ishak, Tuhan perintahkan tinggal sebagai orang asing. Dan kita juga Tuhan perintahkan sebagai orang asing di bumi ini. Jangan terikat pada harta dunia. Tapi harta kita ada di dalam sorga. Saya percaya saudara. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Mentaati segala perintah Tuhan. Kalau saudara tidak memakai cara-cara dunia. Tidak pakai sistemnya dunia. Tapi saudara pakai cara-caranya Tuhan. Saudara terus menabur. Saudara terus jadi berkat. Bahkan hati dan pikiran kita tidak terikat pada harta dunia. Maka sekalipun dalam kondisi yang sulit. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita berada pada waktu-waktu dan masa-masa yang sukar. Kita akan tetap bisa mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan tetap bisa mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini andalkan Tuhan lebih lagi. Karena kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada dunia. Jangan bergantung kepada kekuatanmu sebagai manusia. Jangan bergantung kepada apa yang ada padamu. Tapi bergantung dan andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membela saudara. Sebelum kita berdoa, saya rindu mengajak saudara untuk menaikkan sebuah pujian. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Karena hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Dengan lebih sungguh-sungguh Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini
kondisi saudara sedang tidak baik. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Tapi dengar baik saudara, Tuhan kita tidak hanya bisa memberkati waktu kondisinya baik, waktu kondisinya tenang. Tapi Tuhan kita justru mau memberkati saya dan saudara di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ketika kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, waktu kita tidak mengikuti cara-cara dunia, tapi kita ikuti cara-caranya Tuhan. Waktu kita mau belajar menabur dan jadi berkat bagi orang lain, waktu kita tidak terikat kepada harta dunia, maka disitulah kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan sekalipun kita berada pada masa-masa yang sukar. Sebab itu saudara, hari-hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini cuma satu pribadi yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa kita sebagai satu bukti kita mengandalkan Tuhan. Dan sebentar saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Yesus. Satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Bapakku berdoa buat setiap umat-umatmu yang mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, Kau yang menolong setiap umatmu, Kau yang membela setiap umatmu,
Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Bahwa mereka mengalami penyertaan-Mu di masa-masa yang sulit. Buat mereka merasakan berkat-berkat-Mu Tuhan sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Dan aku berdoa saat ini, Kau memberkati setiap keluarga. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau juga yang memulihkan hubungan di setiap keluarga. Suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Dan aku berdoa saat ini, biar penyertaan Tuhan sempurna ada atas umat-Mu. Biar berkat Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah di atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami tetap bisa berharap, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Departemen KUL GBI Rayon 17 telah membuat sebuah wadah yang dinamakan Toko KUL Rayon 17. Toko KUL dibuat agar jemaat dapat saling membantu dengan membeli atau menjual barang dan jasa yang ditawarkan di dalam Toko KUL. Sebab itu dihimbau kepada seluruh jemaat agar dapat memfollow akun Instagram @tokokul-rayon17 dan juga like fanpage Toko KUL Rayon 17 di Facebook. Mau belanja atau beli makanan, jangan lupa cek Toko KUL dulu. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada. Atau saudara bisa memasukkannya ke dalam sebuah amplop dan membawanya ke sekretariat gereja. Dan saudara memasukkan ke sebuah kotak yang ada di dalam ruang pembicara. Dan saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.